Apaan? Kita GoFood gak sih? Kamu Boleh. udah selesai belum? Belum sih. Ya, kalau Ya, mau aku gue lapar food aja. banget. Beli apa? Kamu mau makan apa? Yang pedas-pedas enak gak sih? Gacoan gak sih? Boleh. Minumnya apa? Minumnya Pin boba, pin chat time. ya udah. Haus. Boleh. Tapi aku pengen ininya juga, martabak. Kalian lagi ngapain? Pasti pesen GoFood lagi ya? Gantian dong, gantian. Guys, aku kan udah bilang ke kalian jangan boros. Udah tahu kita tuh mahasiswa, orang tua kita tuh kerja buat cari duit buat kita. Kalian malah boros. Udah tahu ini kan akhir bulan. Emang tadi kalian pesen apa aja sih? Pesan apa aja sih tadi? Gacoan. 60.000. Haus. Kita beli yang tray tadi yang ada ramennya ya. 70. Ampun. Terus kita beli martabak Masih juga. ada lagi? Martabaknya 2 lagi. Yang asin sama sapi. Astaga, kalian boros banget sih. Gimana? Kalau udah pesan GoFood tuh segala pingin dibeli gak sih? Iya. Tahan dong. Nih, aku mau ngenalin ke kalian dengan 200.000. Tadi totalnya 200.000 kan? Kira-kira lebih deh. dengan 200.000 kalian udah bisa investasi di reksadana. Oh iya. Maksudnya gimana? Nih, aku jelasin. Halo guys, kenalin nama aku Jessica. Di sini aku bakal cerita sedikit mengenai pengalaman aku investasi di motion trade dengan produk investasi yaitu reksadana. Disclaimer dulu, di sini aku masih pemula dan aku juga masih belajar. Jadi awalnya aku kan bekerja di salah satu home industry. Dan home industry itu tuh bergerak di bidang investasi. Nah, karena job desk aku pada saat itu adalah mengelola portofolio orang, jadi aku nggak punya waktu buat kelola portofolio aku sendiri. Setelah itu ada orang yang merekomendasikan aku untuk investasi di reksadana karena trennya yang cenderung naik, tapi low risk low return juga ya guys. Sekarang teknologi semakin canggih, jadi aku mencoba untuk belajar kayak di Instagram, di YouTube-nya Kak Radiatya Dika, Felicia Putri, dan investor-investor lainnya. Nah, setelah itu aku kepo dong apa itu reksadana. Setelah itu aku cari ngorek-ngorek informasi apa itu reksadana. Dan ternyata reksadana itu ada banyak jenisnya. Kayak misalnya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana indeks, saham, dan masih banyak lagi. Nah, setelah aku udah tahu reksadana dan cara kerjanya itu bagaimana, uangnya di perputaran uangnya bagaimana, setelah daftar rekening dana nasabah, kalian akan diarahkan ke risk profile. Nah, di risk profile itu kalian diberi pertanyaan-pertanyaan, lalu nanti muncul risk profile kalian itu apa. Kalau aku itu moderat konservatif, jadi berada di tengah-tengah antara moderat dan konservatif. Nah, setelah itu aku kan memberanikan diri untuk deposito di reksadana. Pertama kali itu aku deposit di reksadana pasar uang, yaitu tanggal 12 Agustus 2023 di Sukor Invest Money Market Fund. Karena setahu aku yang aku cari-cari informasinya, si Sukor Invest Money Market Fund ini aset under manajemennya besar, lalu termasuk ke dalam manajer investasi yang baik. Lalu setelah itu aku deposit lagi tanggal 5 Oktober di Sukor Invest Money Market Fund lagi karena aku ngeliat di situ profitnya naik tapi hanya berapa perak gitu. Tapi yang penting itu aku tuh naik gitu, portofolio aku tuh hijau gak merah kayak gitu. Nah, setelah dari situ tiap bulannya aku rutin deposit walaupun cuma sedikit, tapi akhirnya aku bisa nyisihin uang di tempat yang aman. Sekarang aku mau jelasin fitur-fitur apa aja sih yang ada di si motion trade ini. Aku ngerasanya kalau pakai motion trade ini tuh mudah dimengerti dan lebih enak juga gitu pakainya. Kita masuk ya, kita diminta untuk enter pin. Ini aku udah punya aplikasinya ya teman-teman, jadi tinggal masuk aja.
Nah, masuk ke menu, di sini ada top fund, all fund, dan auto invest di menu quotes. Top fund itu jadi reksadana, kayak reksadana yang tertop gitu, yang paling baik. Ini juga ada aset under manajemennya, ada NAV-nya juga. Lalu setelah itu ada all fund. All fund ini reksadana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada reksadana pasar uang. Ini kumpulan reksadana pasar uang. Bisa kalian lihat sendiri bahwa reksadana pasar uang ini rata-rata return-nya tuh hijau ya, dimana hijau itu melambangkan profit. Hampir semua hijau ya teman-teman, memang semua hijau. Lalu selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana pendapatan tetap ada yang kuning, ada yang hijau. Yang kuning itu berarti flat, tidak untung tidak rugi. Kalau yang merah itu berarti rugi ya teman-teman. Tapi balik lagi juga ke risk profile kalian masing-masing, high risk, high return, low risk, low return. Lalu ada reksadana campuran, ada reksadana indeks, dan ada reksadana saham. Nah ini tuh yang paling naik turunnya itu cepat banget. Selanjutnya kita masuk ke menu auto invest. Jadi di sini tuh kayak kalian direkomendasikan untuk beli atau untuk investasi di sini. Nah ini tuh auto invest. Lalu selanjutnya ada dashboard. Ya, dashboard itu kayak personal information kalian. Lalu portofolio kalian juga ada di situ. Sini portofolio itu ini aku sensor ya. Portofolio itu ngeliatin perkembangan investasi kalian, bagaimana. Ada stok itu saham, fund itu reksadana, the bond itu obligasi. Ada di sini ada menu NAV saat ini atau nilai saat ini, lalu ada imbal hasilnya berapa, lalu ada daftar manajer investasi apa aja yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada cash withdraw. Cash withdraw itu kalau kalian mau nge-withdraw uang atau mau nyairin uang, kalian masuk ke menu ini. Nanti di mana di sini tuh kalian tinggal isi mau withdraw berapa, dan rata-rata untuk pencairannya itu 3-5 hari. Lalu selanjutnya ada account info. Di sini mengenai informasi account kalian, kayak fund information, bank information, personal information, contact information, dan account information. Lalu selanjutnya ada risk profile yang tadi aku sebutkan. Jadi ini ada salah satu contoh pertanyaannya, kayak berapa lama jangka waktu yang akan Anda berikan agar uang Anda berkembang. Yang A itu kurang dari 2 tahun, yang B antara 2-5 tahun, yang C lebih dari 5 tahun, dan aku pilih yang antara 2-5 tahun. Setelah itu di sini ada menu fund transaction, di mana ini tuh memperlihatkan transaksi-transaksi kita selama kita investasi di motion trade ini. Kita investasi di reksadana apa aja, pesanannya apa, statusnya apa, nilainya berapa, unitnya berapa, terus tanggal pemesanannya bagaimana, tanggal prosesnya tanggal berapa. Di sini jelas ya semuanya. Lalu selanjutnya ada setting ya, seperti biasa setting. Lalu ada sync, ada customer service. Kalau kalian terkendala atau ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa langsung aja hubungi customer service. Selanjutnya ada user guide. Di sini nge-guide kalian buat mengetahui gimana sih cara menggunakan si aplikasi motion trade ini. Lalu ada about us, yaitu about the company, yaitu MNC Sekuritas atau motion trade. Jadi reksadana tuh itu guys. Oh gitu ya Cek, kayak gitu. Bentar, aku nelfon. Oke. Halo, kenapa ya?
bulan depan nggak bisa ngirimin uang. Mana uang aku udah habis lagi Mei tadi. Ya udah ya, nggak apa-apa. Iya, nanti Ade bakal ngirit lagi bulan depan. Assalamualaikum. Ya gimana dong Nas? Sumpah, aku nggak expect banget kejadian kayak gini ya. Aku nggak bisa transfer bulan depan. Heck sih, kita harus ikutan reksadana yang tadi dia bilang. Iya sih, coba aja dulu ya. Bener kan guys, aku bilang kalian tuh harus bisa manage uang dengan baik. Setidaknya mulai dari sekarang kita mulai nyicil-nyicil deh, nyimpen-nyimpen Karena uang. nggak expect juga kan kayak kejadian tiba-tiba kayak gini, terus uang kita nggak ada. Ya sih, tapi mungkin ini bisa jadiin pelajaran buat kita buat nyimpen uang dan manage uang dengan baik. Aku saranin sih kalian cobain deh buka account di Motion Trade, terus kalian investasi deh di reksadana. Kalau mau yang aman ya reksadana pasar uang aja. Oke deh, kita coba dulu yuk. Nanti aku ajarin ya. Oke, makasih ya, Je. Iya, sama-sama.